kita lebih konsen bagaimana menciptakan inovasi-inovasi terkait tugas jabatan kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Nah, di sini Bapak Ibu. Transformasi pergeseran tadi ya, itu sebenarnya diatur di dalam Permenpan 1 di pasal 62 dengan hab ketentuan ini Bapak Ibu ya. Tadi butir kegiatan, unsur kegiatan tuh udah nggak ada lagi, diganti dengan ruang. Kemudian 3 serangkai, udah nggak ada lagi. Siapa sih 3 serangkai? Tim penilai angka kredit, pejabat yang mengusulkan angka kredit, pejabat yang menetapkan angka kredit sudah tidak ada lagi. Ya, dengan maka peran diganti dengan pejabat penilai kinerja atau atasan langsung. Begitu ya. Kemudian ya, unsur penunjang kegiatan bank profit juga dihapuskan di pasal 62. Kemudian terkait angka kredit pemeliharaan juga sudah tidak ada lagi. Ya, inilah hal-hal ini yang dihapuskan. Jadi nggak semua permen masing-masing JF itu menghapus semuanya, hanya ini saja. Ya, terkait hal-hal yang tidak bertentangan dengan Permenpan 1, Permenpan masing-masing JF masih tetap hidup. Ya. Dan itu diberikan waktu ya di dalam ketentuan peralihan di dalam Permenpan, diberikan waktu untuk menyesuaikan masing-masing Permenpan JF itu 5 tahun sejak Permenpan 1 itu diundangkan. Begitu ya. Oke, next slide. Nah, di sini Bapak Ibu. Inilah sangat pentingnya peran dari pejabat penilai kinerja atau atasan langsung. Kita bisa melihat di sini ya. Atasan langsung itu perlu membangun dialog kinerja dengan bawahannya. Nah, ini yang kita perlu biasakan saat ini ya. Jadi apa sih di organisasi itu? Kemudian ada berapa? Gitu, katakanlah ada 10 sasaran strategis. Ini mau saya bagi kemana ya? Ya jelas. Oh, ke A, B, C sampai 10 gitu ya. Kemudian siapakah mungkin ketua pokjanya gitu ya. Karena dengan prinsip kita tadi, kelincahan tadi sekarang dengan adanya tadi ya sudah diberikan eselon 4 ya. Di instansi daerah terutama ya, kita lebih agile Bapak Ibu ya, harapannya seperti itu. Jadi kita nggak lagi gitu ya berjenjang seperti dulu. Kalau kami di pusat, kami sudah dihapuskan eselon 3, eselon 4. Jadi semua pelaksanaan kegiatan langsung kami kepada JPT Pratama ya. Jadi udah nggak ada lagi kemarin mantan koordinator, subkoordinator, ya langsung saja kepada pimpinan JPT Pratama. Kalau mungkin daerah masih ada administrator seperti itu ya. Berarti silakan langsung ke administrator, kemudian langsung ke JPT Pratama seperti itu. Nah, ada mungkin nanti ketua Pokja, gitu ya. Nah, kemudian ketua Pokja tadi ya, dimungkinkan tadi langsung koordinasi apa yang menugaskan. Ya, habis tugas di tahun tersebut sesuai dengan target organisasi. Kemudian mendistribusikan pekerjaan tadi ya, membagi tugas dengan PK unit kerja yang disinergikan dengan ruang lingkup berdasarkan hierarki level kompetensi. Jadi kalau menugaskan juga dilihat, oh kalau umpamanya ahli media, seharusnya juga level kompetensinya juga disesuaikan ke level ahli media yang bersifat mungkin konseptual, strategis, regional gitu ya kalau media ya. Nah, kalau masih pertama muda mungkin masih tarafnya ya tadi masih di dasar ya, dasar lanjutan gitu ya. Nah, sebaiknya disesuaikan level kompetensi. Namun kadang-kadang juga nih, kadang-kadang seorang pimpinan punya insting Bapak Ibu ya. Kadang-kadang pun ya, di kami pun Bapak Ibu ya, seorang pelaksana, seorang mungkin jabatan fungsional ahli pertama dijadikan ketua Pokja, sangat dimungkinkan ya. Karena anak-anak sekarang kan milenial Bapak Ibu ya. Mungkin yang tidak dimiliki kompetensinya orang-orang yang selenial. Siapa selenial ya? Seniornya milenial ya. Jadi mungkin milenial itu tadi punya bisa bikin aplikasi, kompetensinya itulah mungkin layak dijadikan ketua Pokja. Sangat dimungkinkan. Sehingga yang selenial tadi menjadi anggota Pokjanya gitu ya. Jadi itu sangat biasa pada akhir Bapak Ibu, dan ayo biasakan budaya tersebut ya. Jadi tadi ada insting atasan gitu kan tadi. Kebaiknya memang disesuaikan level kompetensi, namun dalam kondisi tertentu juga bisa tidak sesuai dengan level kompetensi. Begitu ya. Yang penting tadi memegang prinsip agilitas dan dinamis gitu ya. Kemudian atasan langsung juga mereview nilai kinerjanya.